Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurmatanisai dari Prodi PGSD dengan NIM 86049953. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2, filsafat ilmu. Fungsi filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama yaitu memperkuat eksternal ontologi, menjelaskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Filsafat ilmu membantu memahami siapa yang dididik dan mengapa pendidikan diperlukan bagi perkembangan manusia seutuhnya. Dan yang kedua, menjaga keilmian epistemologi, mengawasi kemunculan, pengujian, dan penerapan teori pendidikan, menghasilkan bahwa metode dan pengetahuan yang digunakan dalam pendidikan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan sebagai laboratorium filsafat. Pendidikan menyediakan ruang pengujian teori-teori filsafat pada manusia dan masyarakat secara langsung. Setiap interaksi pembelajaran menjadi eksperimen nyata untuk menguji kebenaran konsep filosofis tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Memunculkan paradigma baru. Masalah empiris dalam pendidikan memicu pertanyaan filosofi baru. Contohnya, disrupsi AI dalam pembelajaran menantang kita untuk memikirkan ulang makna kecerdasan, peran guru, dan tujuan pendidikan di era digital yang terus berkembang. Mewariskan dan melatih nalar kritis. Pendidikan bermakna tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga melatih generasi penerus untuk berfilsafat dan mengembangkan ilmu. Kemampuan berpikir kritis yang diasah melalui pendidikan menjadi fondasi bagi perkembangan filsafat ilmu di masa depan. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Ontologi yaitu membedah akar masalah. Filsafat ontologi membantu mengidentifikasi hakikat permasalahan pendidikan secara mendalam. Contoh konkret yaitu menguji apakah ujian nasional benar-benar mengukur kecerdasan secara adil atau hanya mengukur kemampuan menghafal. Pendekatan ini mempertanyakan esensi dari apa yang sebenarnya kita nilai dalam pendidikan. Epistemologi, evaluasi metode pengajaran. Cabang epistemologi mengawasi validitas pengetahuan yang diajarkan dan metode penyampaiannya. Pertanyaan kritisnya yaitu, apakah metode pengajaran yang digunakan efektif? Apakah materi yang diajarkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Aksiologi yaitu menguji etika dan keadilan. Dengan aksiologi mengevaluasi nilai-nilai moral dan etika dan setiap tindakan pendidikan. Aspek ini memastikan bahwa praktek pendidikan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bermoral dan berkeadilan bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi. Penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan, sistem zonasi penerimaan siswa baru merupakan refleksi nilai keadilan dalam distribusi akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Kurikulum merdeka. Contohnya yaitu paradigma baru hasil pemikiran filosofi yang memberikan kebebasan belajar sesuai minat dan potensi peserta didik. Proses pembelajaran, penerapan metode dan nilai yang diawasi secara epistemologi dan aksiologi baik dalam maupun di luar kelas. Mari terus mengembangkan dan menerapkan filsafat ilmu dalam setiap praktek pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih bermakna, adil, dan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.